sial dari seorang yang ingin melucu namun sama sekali gak lucu. Jangankan orang lain, saya sendiri aja loh gak tertawa sama lelucon saya. Orang-orang itu bilang jadi badut itu gampang, tinggal bertingkah kocak, orang lain akan tertawa. Siapa yang bilang, ha? Coba kalian jadi saya. Coba. Kalian bisa membuat orang tertawa. Apalagi kalau orangnya sedang tidak ingin tertawa. Apalagi zaman sekarang ini, orang itu kayaknya kena darah tinggi ya. Apa-apa tersinggung, apa-apa marah. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipenjarakan. Disenggol sedikit mencemarkan nama baik, disenggol sedikit menghina. Teman baik saya itu loh, seorang pelawak di penjara hanya karena bercerita, kemudian dia nggak menghina. Dia bercerita ada seseorang yang naik pohon kelapa jam 10 pagi. Orang itu memandangkan azan subuh. Ya tentu saja toh orang-orang datang langsung diteriaki. Heh kafir, heh musyrik, turun kamu. Loh. Tapi loh orang itu suante jawabnya. Loh siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi, tapi nggak ada satu dari kalian yang datang itu loh. Tapi giliran saya azan subuh jam 10 pagi, lah kok berbondong-bondong datang. Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Aduh. Orang zaman sekarang ini ya gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Berbeda sedikit langsung dimusuhi satu kampung. Hobinya itu orang sekarang kayaknya bertengkar, moto hidupnya kalau ada pertengkaran aku datang. Makanya jadi badut itu nggak gampang, apalagi buat orang tertawa. Mau tahu nggak kenapa saya jadi badut sekarang? Mau tahu nggak? Saya jadi badut kayak sekarang ini mengikuti jejak bapak saya. Bapak saya kan seorang badut, ya anaknya jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren ya, ngehits anak meneruskan bapaknya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya ya jadi presiden. Enggak deng, jadi wali kota dulu, terus gubernur, baru jadi presiden. Sudah jangan ngomong lantur, nanti saya yang ditangkap. Depan rumah saya nanti ada yang jualan bakso bawa walkie-talkie. Takut. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu enak, salah enak. Diundang ke sana kemari, gajinya lumayan. Kan enak ya, cuman bertingkah kocak dapat uang. Kalau sekarang itu nggak gampang, apa-apa bisa kena pidana loh. Badut sama pelawak aja loh, kan masih dianggap lucu tau sekarang. Kalah, sekarang ada yang masih lucu di atas pelawak sama badut. Mau tahu? Mau tikus paling lucu. Sik, bentar ya. Loh, kalian kenapa menatap saya seperti itu? Lihatlah penampilan saya saat ini. Keren kan? Gaul. Tapi meskipun penampilan saya seperti ini, saya tetaplah seorang badut. Saya nggak pernah memimpikan seperti ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diundang untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya sih penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi loh, yang aneh, orang-orang yang datang itu loh
terbahak-bahak melihat penampilan saya. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya berjalan ke sana kemari. Semua orang tertawa. Bahkan saya berdiam diri seperti ini loh. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol ini. Sungguh ya, saya nggak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pemimpin partai itu datang mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya ini loh pemimpin yang karismatik. Ia bilang, sekarang ini jadi pemimpin nggak perlu cerdas-cerdas, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat pemimpin itu bukan karena kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukai kamu, memuji-muji kamu, maka peluang kamu menjadi pemimpin itu besar loh. Gak peduli kamu benar atau salah, kamu bohong, ngibul sesukamu loh. Yang penting kamu disukai banyak orang. Ya, orang-orang seperti kamu inilah yang dibutuhkan di dalam partai. Kemudian saya didandani necis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya itu nggak tahu apa bedanya pilkada sama pilkab. Tapi ada yang bilang kalau pilkab itu kan nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya nggak heran anak-anak pejabat zaman sekarang ikut pilkada. Padahal saya diikutkan pilkada, ijazah saja saya nggak punya. Tapi orang itu, pemimpin itu bilang kepada saya, tenang, ijazah itu bisa dipalsukan. Lawang kebenaran saja bisa kok dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Tapi memang ya, zaman sekarang ini mungkin sudah edan. Mereka ini loh memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka. Dulu saya jadi badut, gak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi sekarang saya jadi pemimpin, orang-orang malah terhibur dengan saya. Aduh. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, sekarang juga menjadi badut. Tapi bedanya, sekarang saya menjadi badut yang bisa mereka atur, yang bisa membuat mereka terhibur. Makanya, gak usah jadi badut. Biar para pemimpin saja, kamu gak akan kuat. Hidup pemimpin kita, hidup, hidup, hidup.